Baik Mama tadi sudah masuk ke kelompok dan presentasikan tentang contoh-contoh penelantaran. Kita akan lebih jelas memahami contoh-contoh penelantaran akan dibantu oleh flipchart 3 yang saya kutip dari buku pintar yang Mama pegang. Saya sengaja tulis besar di sini supaya kita bisa bahas dan baca sama-sama. Sekarang kita coba mendalami contoh-contoh penelantaran ini. Coba silakan Mama secara bergiliran akan membacanya. Coba baca yang pertama. Tidak memberikan makanan yang sehat, aman, dan bergizi. Ya, tidak memberikan makanan yang sehat, aman, dan bergizi. Yang dimaksudkan dengan aman ini Mama, maksudnya makanan itu, contohnya misal orang tua tidak memperhatikan masa daluarsa dari jajan yang dibeli anak. Itu maksudnya kita memberikan makanan yang aman, itu berarti kita memberikan makanan yang benar-benar kita jamin bahwa itu sehat. Terkadang Mama lupa cek masa daluarsa dari makanan yang diberikan kepada anak. Ya, lanjut. Contoh yang kedua. Tidak diberikan tempat tinggal dan pakaian yang layak. Ya, tidak diberikan tempat tinggal dan pakaian yang layak. Kita membiarkan anak kita memakai pakaian robek misalnya, dan kita merasa bahwa itu biasa-biasa saja. Yang ketiga. Tidak pernah diberi waktu dan kesempatan bermain. Ya, ini pasti sering juga kita buat. Anak mau bermain, tapi kita suruh dia untuk bekerja lain. Bahkan dalam sehari misalnya kita tidak beri kesempatan dia untuk bermain. Itu contoh penelantaran. Yang keempat. Tidak diizinkan sekolah. Ya, saya harap di sini tidak terjadi seperti ini. Tidak mengizinkan anak sekolah. Karena kita ingin dia bekerja dan menghasilkan uang, lalu usianya sebenarnya harus dia sekolah, lalu jadinya tidak jadi sekolah. Itu contoh penelantaran tidak diizinkan sekolah. Kita memaksa dia untuk bekerja untuk mendapatkan uang. Yang berikut. Tidak melakukan imunisasi terhadap anak. Iya, kadang mama mengabaikan ini. Pada saat jadwal imunisasi, mama lebih sibuk urusan lain, bahkan tidak merasa bahwa penting imunisasi anak. Lalu kita membiarkan bahwa untuk dia tidak imunisasi. Itu juga contoh penelantaran. Yang berikut. Tidak ke posyandu untuk menimbang berat badan dan ukur tinggi badan. Ya, mama ini juga penelantaran, seperti tidak melakukan imunisasi akan berdampak buruk bagi kesehatan anak kalau kita tidak melihat bagaimana perkembangan berat badan anak, tinggi badan anak, dan juga perkembangan fisik lainnya. Berikut. Tidak dibawa berobat ke puskesmas atau layanan kesehatan lain ketika anak sakit. Ketika anak sakit, misalnya kita tidak membawa dia berobat, tapi kita bertahan di rumah saja karena banyak alasan. Itu juga penelantaran. Yang berikut. Tidak mendukung pendidikan anak. Tidak mendukung pendidikan anak. Kita sudah bahas dalam materi sebelumnya bagaimana mendukung pendidikan anak dengan memasukkan dia di PAUD, pendidikan usia dini. Kalau kita tidak berusaha untuk memasukkan dia di PAUD, itu juga adalah contoh penelantaran, tidak mendukung pendidikan anak. Baik, yang berikut. Tidak memberikan kasih sayang. Tidak memberikan kasih sayang, itu juga penelantaran. Orang tua punya kewajiban, dan itu adalah tugas utama orang tua untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya. Mama, berikut, lanjut. Setelah tidak memberikan kasih sayang, tidak memberikan perhatian. Tidak memberikan perhatian, itu juga tugas orang tua, itu adalah memberikan perhatian kepada anak. Yang berikut. Tidak mendengar pendapat anak. Ya, orang tua harus mendengar pendapat anak. Karena anak punya pikiran dan caranya juga tersendiri sesuai dengan usianya. Sehingga dalam membimbing anak, mama
kita juga harus sekali mendengar apa kemauannya. Yang berikut, Tidak memberi kesempatan beribadah. dia tidak memberikan kesempatan beribadah. Contoh untuk kita yang pada hari Minggu, anak-anak mau pergi sekolah, mau pergi ke gereja untuk beribadat pada hari Minggu. Malah kita orang tua karena hari Minggu waktu libur, kita suruh anak untuk pergi ke tempat lain. Padahal kemauan anak pergi beribadat. Sehingga itu contoh penelantaran. Baik, lanjut baca. Tidak mengenalkan nilai-nilai baik dan buruk. Tidak mengenalkan nilai-nilai baik dan buruk. Ini juga penting untuk mama perhatikan, bahwa tugas kita orang tua adalah memberikan nilai-nilai yang mengajarkan nilai-nilai yang baik kepada anak dan mengajarkan nilai-nilai yang buruk. Yang baik akan dilaksanakan, yang buruk harus dihindari. Lanjut. Tidak mengajarkan untuk menghargai atau berhubungan dengan orang lain. Ya, ini dalam kaitan dengan kehidupan bersama. Anak yang baik adalah anak yang mampu menghargai orang lain dan bisa hidup bersama dengan masyarakat. Berikut. Ditinggal sendiri. Ya, ditinggal sendiri. Ini penekanannya pada bagaimana perhatian orang tua terhadap anak. Lanjut. Didiamkan dalam kurun waktu tertentu. Didiamkan dalam kurun waktu tertentu. Ini maksudnya mama kita mengurung anak karena melakukan sesuatu. Padahal itu saatnya anak untuk mengekspresikan diri, misalnya bermain dengan teman-teman, lalu karena dia berbuat salah atau hal lain, kita mengurung dia. Sehingga apa yang ada dalam dirinya tidak bisa diungkapkan pada saat itu. Sehingga itu juga penelantaran. Yang berikut. Tidak dipedulikan. Ya, tidak dipedulikan. Orang tua banyak karena alasan sibuk tidak mempedulikan anak. Lalu dan lain-lain. Jadi ini juga untuk mendalami hasil diskusi dari mama tadi. Ini contoh-contoh penelantaran terhadap anak yang nyata. Tinggal kita masuk dalam diri masing-masing mama. Kira-kira dari contoh-contoh ini mana yang sering kita buat, dan sadarilah bahwa itu adalah penelantaran terhadap anak. Dan supaya mama tahu, ada banyak akibat yang timbul kalau kita menelantarkan anak. Kira-kira menurut mama, dari contoh-contoh penelantaran yang sudah mama sebut dan yang sudah mama bacakan ini, kira-kira apa akibat dari penelantaran? Anak sering sakit, Pak. Ya, anak sering sakit. Pasti banyak akibat dari penelantaran. Karena itu untuk mendalami pemahaman kita tentang akibat penelantaran, mama saya akan membantu mama untuk memahami akibatnya melalui gambar 4 ini, flipchart 4, akibat penelantaran. Ya, coba lanjutkan secara berurutan tadi mama baca. Akibat penelantaran yang pertama, mama bisa lihat di buku pintar itu, halaman 37. Akibat penelantaran. Yang pertama, apa? Putus sekolah. Iya, putus sekolah. Anak akan putus sekolah. Contoh penelantaran yang menyebabkan anak putus sekolah itu mama adalah kita tidak mendengar pendapat anak. Misalnya, anak butuh agar orang tuanya membantunya mengerjakan PR karena dia kesulitan untuk memahami pelajaran. Karena kita tidak mau mendengarkan dia dan hasilnya tidak membantu dia, maka dia akan kesulitan di sekolah. Atau yang lain, tidak memberikan dukungan terhadap pendidikannya. Orang tua tidak siap bekal, orang tua tidak bayar uang sekolahnya, hasilnya dia akan merasa minder dan pasti gagal dalam pelajarannya, sehingga ia akan putus sekolah. Dan banyak lagi contoh penelantaran lain yang menyebabkan anak putus sekolah. Akibat penelantaran yang kedua, Kurang gizi. kurang gizi.
Anak kurang gizi karena jelas tadi contoh penelantaran. Tidak memberikan makanan yang sehat, aman, dan bergizi. Kalau kita buat ini, maka anak kita akan kurang bergizi. Kalau dia kurang bergizi, maka dia akan, pertumbuhan fisiknya akan semakin mundur. Dan kalau pertumbuhan fisiknya makin mundur, maka kesehatan otak, kecerdasan, dan sosialisasinya akan terhambat. Baik, lanjut. Akibat yang ketiga. Celaka, luka, sakit. Ya, celaka, luka, sakit. Kenapa celaka? Kenapa luka? Kenapa sakit? Karena dia tidak dipedulikan. Dia ditinggal sendiri. Kita tidak memberikan perhatian. Makanya dia akan celaka, luka, dan sakit. Berikut. Digigit binatang. Ya, digigit binatang. Kalau kita membiarkan dia sendiri, tidak diperhatikan, dia akan pasti mengalami suatu hal yang di luar pengetahuan kita. Yang berikut. Sering ketakutan atau tidak berani. Sering ketakutan atau tidak berani. Kenapa dia ketakutan? Karena dia sering didiamkan dalam kurun waktu tertentu. Dia ditinggal sendiri. Lalu kita tidak memberikan perhatian, sehingga dia merasa seperti tidak ada yang membantunya, atau dia merasa sendirian dalam menjalani masa anak-anaknya. Efek ini adalah dia akan sering ketakutan dan tidak memiliki keberanian. Berikut. Kemampuan berbahasa rendah. Iya, kemampuan berbahasa rendah. Kalau kita tidak mengajarkan dia untuk bersosialisasi dengan orang lain, tidak membawa dia untuk bisa bergaul dengan orang lain. Yang berikut. Anak merasa tidak aman. Anak merasa tidak aman. Anak merasa tidak aman ini kalau orang tua seperti tadi tidak memberikan perhatian, lalu tidak memberikan kasih sayang. Sementara kasih sayang dan perhatian itu adalah kebutuhan anak pada saat dia usia seperti anak-anak. Yang berikut. Susah bergaul. Iya, susah bergaul kalau kita mengurung anak di rumah. Lalu dia susah bergaul kalau kita tidak membawa dia untuk bersosialisasi dengan orang lain, untuk bisa bergaul dengan orang lain. Sehingga karena kita jarang membawa dia untuk bergaul dengan orang lain pada waktu kecilnya, maka dalam perkembangannya dia juga akan susah untuk bergaul dengan orang lain. Berikut. Mengalami masalah penyesuaian diri pada masa yang akan datang. Ya, anak kecil itu masa-masa anak kecil untuk bertumbuh, berkembang, menjadi baik, itu adalah usia-usia pada waktu dia masih kecil. Sehingga masa ini merupakan masa emas yang harus diisi dengan baik oleh orang tua, agar dia mampu beradaptasi dengan lingkungan, beradaptasi dengan apa yang menjadi hambatan dalam perkembangan selanjutnya. Itu penting untuk diisi oleh orang tua pada waktu dia masih kecil, seperti kasih sayang, perhatian, lalu cinta dari orang tua. Karena ini merupakan kekuatan bagi anak untuk bertumbuh dan berkembang. Baik, mama, terima kasih untuk mama yang sudah membaca gambar tulisan yang saya sudah buat ini. Baik, mama yang terkasih, jadi kita sudah sampai pada memahami dan mengenal contoh dan akibat dari penelantaran. Mama, kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang cara mencegah penelantaran terhadap anak. Karena kita sudah tahu tadi bagaimana contoh penelantaran, lalu kita juga sudah bahas akibat penelantaran. Sekarang kita bagaimana cara mencegah penelantaran terhadap anak. Bisa menit.